Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu setempat. Kami dari tim Austin. Di sini saya Muhammad Fikri Al-Ghifari sebagai tim leader dan Nur Anissa Putri sebagai anggota saya. Kami akan memaparkan ide yang kami buat, yakni tentang waste management atau pengelolaan limbah. Judul yang ide kami sampaikan adalah pemanfaatan limbah biomasa tongkol jagung dan daun jati sebagai solusi mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Adapun kategori yang kita ambil adalah sustainability. Nah, pembahasan yang pertama kali saya sampaikan adalah latar belakang. Di mana pada gambar sebelah kiri adalah limbah tongkol jagung yang dibakar, kemudian di sebelah kanan adalah limbah daun jati yang dibungkus oleh petani. Nah, dari tahun ke tahun, permasalahan lingkungan selalu terlibat di semua sektor, seperti pada sektor ekonomi, industri, politik, tambang, bahkan teknologi. Banyak sekali contoh permasalahan lingkungan yang perlu menjadi perhatian khusus. Nah, salah satunya adalah masalah limbah seperti gambar yang saya tampilkan ini. Adapun pengertian limbah adalah bahan-bahan sisa pembuangan yang berpotensi dapat membahayakan makhluk hidup jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, salah satu contoh limbah yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari adalah limbah biomasa. Nah, apa itu biomasa? Biomasa merupakan bahan organik hasil proses fotosintetik baik berupa buangan atau produk jadi. Nah, seperti gambar yang saya tampilkan ini, tongkol jagung dan daun jati merupakan jenis biomasa yang tak terpakai lagi apabila tidak dimanfaatkan. Tentu tidak semua bagian dari biomasa itu dapat dimanfaatkan. Namun, ada juga yang dibuang begitu saja dan menjadi limbah, seperti gambar yang saya tampilkan ini. Terdapat banyak sekali contoh limbah biomasa, terutama pada aktivitas pertanian dan perkebunan. Contohnya adalah seperti tongkol jagung, sekam padi, tempurung kelapa, daun jati, pelepah pisang, pelepah sawit, dan masih banyak lagi. Nah, limbah-limbah seperti inilah yang pada akhirnya akan berdampak pada pencemaran lingkungan karena tak bernilai lagi. Nah, hal inilah yang mendorong kita untuk mencari solusi atas pencemaran yang diakibatkan oleh limbah-limbah biomasa ini menjadi barang atau produk yang bernilai. Nah, banyak sekali produk yang atau barang yang bernilai dalam hal dari pengelolaan limbah biomasa. Namun, ide kami adalah membuat briket bioarang berbahan baku limbah biomasa. Dalam hal ini adalah tongkol jagung dan daun jati dengan dicampur menjadi satu. Next, selanjutnya adalah gambar mengenai proses penjemuran tongkol jagung di sebelah kiri dan di sebelah kanan adalah proses penjemuran daun jati. Nah, pertama-tama dalam hal pembuatan briket bioarang, hal yang pertama kita lakukan adalah menjemur bagian-bagian tersebut hingga kering. Tujuannya adalah untuk meminimalisir atau membuang kadar air seminimal mungkin yang terdapat pada limbah-limbah tersebut sebelum dilakukan proses selanjutnya. Nah, hal inilah yang bertujuan untuk mempermudah proses karbonisasi. Sebelum dilakukan proses karbonisasi itulah maka limbah-limbah ini dalam tanda kutip dijemur terlebih dahulu hingga kering. Nah, proses penjemuran ini bisa memakan waktu 1 hingga 2 hari tergantung dari hasil yang didapatkan. Nah, adapun metode pembuatan briket bioarang, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai proses pembuatan briket bioarang, biomasa yang telah kita jemur tadi itu kemudian dimasukkan ke dalam drum karbonisasi. Kita lakukan proses karbonisasi. Nah, proses karbonisasi ini adalah salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai kalor dari biomasa tersebut. Nah, pada gambar sebelah kiri itu merupakan proses karbonisasi dengan bahan baku daun jati. Nah, daun jati ditumpuk dan ditata sedemikian rupa sehingga ketika dilakukan proses karbonisasi, panas yang berada dalam tungku itu dapat dengan mudah dialirkan dan merata ke seluruh bagian dari drum karbonisasi. Sehingga
output yang dihasilkan dari proses karbonisasi nanti itu adalah output yang merata, sehingga hasilnya tidak dalam tanda kutip itu selang-seling, ada yang matang ada yang tidak matang. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Kemudian gambar di sebelah kanan adalah gambar ketika proses karbonisasi sedang berlangsung, di mana di situ tungku di bagian bawah menyala dan di bagian atas itu adalah api yang keluar dari cerobong. Nah, api ini adalah api yang mengindikasikan apakah biomasa yang ada di dalam drum itu dapat apakah sudah terbakar atau belum. Nah, ketika tungku tersebut masih mengeluarkan asap dan tidak mengeluarkan api seperti yang terlihat pada gambar, artinya biomasa yang ada di dalam itu masih belum terbakar. Dan ketika keluar api tersebut, maka itu mengindikasikan biomasa yang ada di dalam tersebut, baik tongkol jagung dan daun jati, itu telah terbakar. Nah, adapun gambar ini adalah merupakan produk atau hasil karbonisasi dari tongkol jagung. Nah, di sini secara kasat mata produk yang dihasilkan itu terlihat seperti arang. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bioarang. Bioarang hasil proses karbonisasi. Nah, bioarang sendiri adalah merupakan produk biomasa hasil karbonisasi yang secara kasat mata itu memiliki sifat fisik seperti arang. Untuk mendapatkan bioarang itu umumnya biomasa itu dikarbonisasi selama 2 hingga 3 jam. Nah, tergantung pada kadar air yang ada pada biomasa tersebut. Jadi ketika kita mengkarbonisasi daun jati, dalam hal ini bahannya tipis, artinya kadar air yang ada di dalamnya sedikit, sehingga karbonisasi akan semakin cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan proses crushing pada bioarang hasil karbonisasi. Nah, proses crushing ini kita menggunakan mesin pencacah. Dalam hal ini adalah mesin pencacah tongkol jagung seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, bioarang yang telah jadi itu selanjutnya dicacah dengan mesin ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan serbuk halus yang selanjutnya akan dicampur dengan bahan perekat. Nah, di sini saya menggunakan bahan perekat tepung maizena. Tujuannya adalah untuk memperkuat ikatan antar bahan sehingga briket yang dihasilkan tidak mudah gupil, kalau dalam bahasa Jawa itu gupil atau pecah sedikit demi sedikit. Nah, output yang dihasilkan akan nanti seperti ini. Nah, ini adalah produk briket bioarang yang telah jadi dan siap untuk dipasarkan atau siap untuk dilakukan pembakaran. Nah, tentu saja bentuk dari briket bioarang itu bermacam-macam. Nah, gambar yang ada di layar ini merupakan bentuk briket bioarang berbentuk kubus. Nah, tentu saja bentuk dari briket bioarang yang dihasilkan itu tergantung dari permintaan pasar. Jika pasar menginginkan bentuk yang seperti bulat pecal, maka otomatis kita akan membuat cetakan yang seperti customer kita inginkan. Nah, masuk di bagian kesimpulan. Kesimpulan dari yang ide kami sampaikan ini adalah banyak sekali jenis permasalahan lingkungan yang juga memiliki jenis solusi yang berbeda-beda. Namun dalam hal pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah biomasa, salah satu solusi yang dapat digunakan adalah membuat limbah biomasa tersebut menjadi briket bioarang dengan melalui berbagai macam proses karbonisasi, pencetakan, penjemuran, dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja tujuannya adalah dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan inovasi produk dari limbah daur ulang biomasa. Produk briket bioarang yang telah jadi tentu dapat dijual, bahkan dapat diekspor ke pasar luar negeri seperti di Eropa dan Timur Tengah. Nah, saya ambil contoh ketika di Eropa. Salah satu fungsi briket bioarang di Eropa
itu digunakan sebagai bahan bakar penghangat ruangan ketika musim dingin. Namun ketika di Timur Tengah tentu saja berbeda karena cuacanya berbeda. Briket bioarang Timur Tengah itu dapat digunakan sebagai bahan bakar rokok Arab sisa di Timur Tengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.